Halo, jumpa lagi dengan saya Nela Safanova. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas pada hari ke-7, yaitu tentang bertemakan bimbel interview. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan bimbel A-I-U-E-O interview. Nah, bimbel A-I-U-E-O interview ini suatu proses bimbingan minat baca dan minat belajar anak sejak usia dini yang dilakukan secara interaktif melalui media video online. Kemudian yang kedua, apa perbedaan bimbel interview dengan bimbel A-I-U-E-O tatap muka? Tentu saja perbedaannya yaitu terletak pada medianya. Kalau bimbel A-I-U-E-O interview itu dilakukan melalui video online, sedangkan bimbel A-I-U-E-O tatap muka itu dilakukan secara langsung, yaitu bertemu langsung antara murid dengan motivatornya. Kemudian berapa lama durasi kegiatan bimbel A-I-U-E-O interview? Durasi kegiatan dari bimbel A-I-U-E-O interview yaitu selama 30 menit plus 10 menit. Kemudian jelaskan durasi waktu kegiatan bimbel A-I-U-E-O interview 30 plus 10 menit. Yaitu 5 menit kegiatan awal, kemudian 20 menit kegiatan inti, 5 menit kegiatan akhir, dan yang terakhir yaitu 10 menit kegiatan privat. Yang selanjutnya yaitu apa saja kegiatan yang dilakukan di dalam kegiatan awal atau kegiatan pembuka dan berapa lama durasi waktunya. Nah, kegiatan awal atau kegiatan pembuka pada bimbel A-I-U-E-O interview ini berdurasi waktu selama 5 menit untuk berdialog umum, untuk tepuk semangat, kemudian yel bimbel, kemudian doa sebelum belajar, dan menyanyikan lagu wajib bimbel yaitu lagu La Bimba dan lagu Cinta Ananda. Yang selanjutnya yaitu apa saja kegiatan yang dilakukan di dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya. Nah, untuk kegiatan inti bimbel A-I-U-E-O interview ini dilakukan selama 20 menit. Nah, di sini yaitu motivator harus menerapkan teori bandul, kemudian motivator juga harus memberikan evaluasi afeksi anak yang dilakukan setiap saat, kemudian motivator juga harus melakukan evaluasi kognitif anak yang dilakukan setiap 10 menit sekali. Kemudian yang terakhir itu motivator juga harus memberikan reward dan juga memberikan motivasi kepada anak minimal 5 menit sekali. Nah, yang selanjutnya yaitu apa saja kegiatan yang dilakukan pada kegiatan akhir atau kegiatan penutup dan berapa lama durasi waktunya. Nah, untuk kegiatan akhir atau kegiatan penutup di bimbel A-I-U-E-O interview ini dilakukan selama 5 menit untuk berdialog umum, kemudian untuk tepuk semangat, untuk yel bimba, dan untuk doa sesudah belajar, kemudian untuk bernyanyi lagu pulang. Nah, untuk 10 menit terakhir yaitu diberikan untuk kegiatan privat. Nah, di sini berisi tentang penguatan kepada murid, kemudian juga mengevaluasi kognitif murid, kemudian juga membimbing modul yang baru untuk murid, dan 10 menit ini dilakukan secara bergantian oleh masing-masing dari muridnya. Yang selanjutnya yaitu apa prinsip dasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan bimbel A-I-U-E-O interview. Prinsip dasarnya sama ya dengan bimbel tatap muka, yaitu membimbakan dan juga membahagiakan. Nah, kemudian karena bimbel interview ini dilakukan dengan media video online, maka harus dipastikan terlebih dahulu mengenai media yang akan dilakukan, seperti jaringannya sudah baik atau belum, atau yang lain-lainnya. Yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan bimbel A-I-U-E-O interview. Nah, kegiatan prioritas atau kegiatan utama yang dilakukan dalam bimbel A-I-U-E-O interview ini yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Karena di sini tujuan utama dari bimbel A-I-U-E-O interview ini yaitu menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik. Yang kemudian, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Yaitu diberikan minimal 5 menit sekali. Motivator harus memberikan motivasi dan juga reward kepada anak. Kemudian kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Yaitu dilakukan setiap saat ya, atau dilakukan selama kegiatan bimbel A-I-U-E-O interview ini
berlangsung. Kemudian, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Nah, untuk pengawasan dan pengendalian selama proses bimbel interview ini, motivator harus memastikan bahwa tidak ada anak yang melamun, tidak ada anak yang murung, atau tidak ada anak yang tidak mau ikut bimbel. Kemudian juga motivator juga harus memastikan bahwa orang tua murid atau wali murid yang mendampingi anak itu hanya sebatas mendampingi untuk membantu mengambilkan modul atau membantu mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang lainnya, dan tidak ikut campur dalam mengerjakan kegiatan anak atau kegiatan bimbel. Yang terakhir yaitu apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar, yaitu evaluasi afektif dan evaluasi kognitif. Nah, evaluasi afeksi ini berhubungan dengan perasaan anak, yaitu anak suka atau tidak suka, anak merasa senang atau tidak senang. Nah, ini harus dievaluasi oleh motivator. Kemudian juga ada evaluasi kognitif. Nah, evaluasi kognitif ini berhubungan dengan kecerdasan dan kemampuan si anak. Nah, di sini motivator harus mengevaluasi kognitif anak juga, dimana untuk mengetahui apakah anak sudah mampu atau belum dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar yang diberikan oleh motivator. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan salah-salah katanya. Terima kasih dan sampai jumpa.